warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, tetap saja di rumah. Memang membosankan, tetapi dibalik membosankan, kita akan sehat, dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa? Tetap di rumah aja. Pak Guru pun sama, ya. Tetap di rumah saja. Biar apa? Biar sehat dan sehat. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita umatnya yang istiqomah di akhirat nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kali ini Bapak akan membahas tentang kitab suci Al-Quran. Sama-sama kita ketahui bahwa seluruh agama yang ada di dunia ini semuanya pasti memiliki buku panduan ataupun kitab suci sebagai pedoman hidup. Apalagi kita umat muslim, umat Islam, sudah Allah berikan kitab suci sebagai buku panduan hidup yang bernama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu panduan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup umat muslim, bahkan umat manusia seluruhnya. Allah jelaskan dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, bahkan buat pembeda, buat penjelas. Jadi Al-Quran buat seluruh manusia, terlebih lebih kita umat Islam yang memang pedomannya Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, kita harus meyakini bahwa kitab suci Al-Quran merupakan firman Allah. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu Al-Quran, supaya kita mantap berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita harus kenal siapa itu Al-Quran, apa itu Al-Quran. Jadi setidak-tidaknya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya disebut ibadah. Ini harus kita tahu. Selaku seorang muslim, kita harus tahu apa sih Al-Quran itu. Sekali lagi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya disebut ibadah. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan petunjuk buat kita seorang muslim. Al-Quran imam kita, sebagaimana sholat imam dan makmum.
ada imam, ada makmum. Makmum ikut imam. Pun begitu pula Al-Quran merupakan imam buat kita. Imam bilang ke kiri, kita ke kiri. Imam bilang ke kanan, kita ke kanan. Ini pedoman hidup umat Islam. Sekarang Bapak uraikan tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya disebut ibadah. Al-Quran diturunkan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Jadi kalau dikatakan di Indonesia ada peringatan malam Nuzulul Quran, artinya malam diturunkannya Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Tanggal 17 Ramadan. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati malam Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Lalu bagaimana cara turunnya Al-Quran? Diterangkan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. 13 tahun turun di kota Mekah, 10 tahun turun di kota Madinah. Kalau dijumlahkan 13 tambah 10, 23 tahun. Surat yang pertama turun bernama Surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan yang terakhir turun surah Al-Maidah. Jadi surat yang pertama turun Al-Alaq, yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surat terakhir turun. Anak-anakku yang berbahagia, ayat-ayat yang turun di kota Mekah maka dinamakan surat Makkiyah. Adapun ayat-ayat yang turunnya di kota Madinah dinamakan surat Madaniyah. Sekali lagi, ayat-ayat yang turun di kota Mekah dinamakan surat Makkiyah. Adapun ayat-ayat yang turunnya di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Paham ya? Nah, Al-Quran yang kita pegang sekarang ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Lagi, Al-Quran sekarang ini yang kita pegang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Di dalam mushaf Al-Quran tertulis yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Lalu yang terakhir yang ke 114
surat An-Nas. Berbeda dengan turunnya ya. Kalau turunnya yang pertama surat Al-Alaq, yang terakhir turun Al-Maidah. Kalau yang dalam mushaf Al-Quran yang tertulis ya, bukan turun, yang tertulis dalam Al-Quran yang pertama surat Al-Fatihah, yang tertulis terakhir surat An-Nas. Inilah Al-Quran yang harus kita ketahui. Dan yang terakhir ibadah. Mengapa disebut membacanya disebut ibadah? Karena membaca Al-Quran berbeda dengan membaca kitab-kitab lain atau buku-buku lain. Kita baca koran tidak berpahala. Kita baca buku pelajaran pun tidak berpahala. Novel, apalagi majalah, semua selain Al-Quran kita baca tidak ada pahalanya. Lain halnya dengan membaca Al-Quran. Makanya disebut ibadah. Mengapa? Karena membaca Al-Quran akan Allah balas dengan pahala, dengan ganjaran pahala. Satu huruf saja Allah sudah balas dengan 10 kebaikan. Rasul katakan ya, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, 3 huruf. Alif Lam Mim, baca segitu saja itu. Alif Lam Mim sudah mendapat 30 kebaikan. 30 kebaikan. Jadi itulah yang dikatakan membacanya disebut ibadah, karena membaca Al-Quran berbeda dengan membaca kitab-kitab lain atau buku-buku lain. Semua kita baca itu buku, itu kitab, tidak berpahala. Tetapi Al-Quran kita baca walaupun hanya 1 ayat atau 2 ayat, sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih lagi sampai 1 surah, sampai 1 juz ya, ataupun khatam Quran 30 juz, alhamdulillah. Berapa pahala yang kita terima dari membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan juga kita dapat menjadikan Al-Quran imam kita, sehingga kita tidak tersesat di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah keterangan dari tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku semuanya ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.